Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya. Di pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran kedua ya. Seperti kita sudah cerita di pertemuan pertama bahwa kita belajar di sini adalah dalam rangka untuk bisa memahami dan mencintai Al-Quran, gitu ya. Harapannya tentu saja dengan memahami dan mencintai Al-Quran, kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai benar-benar sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita, sehingga kita bisa hidup lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih bernilai, gitu ya, baik untuk kemanusiaan dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sudah bahas minggu lalu bahwa referensi kita itu ada 4 buku ya. 4 buku yang akan kita pelajari. Ini yang pertama adalah 60 hari bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri, panduan belajar bahasa Arab, metode Al-Huda. Ini yang akan kita jadikan pegangan utama dalam pertemuan ke depan, gitu ya. Kemudian buku penunjang yang lainnya adalah yang sebelah kanan ini, 4 langkah membaca dan menerjemah kitab Gundul, metode As-Sasaki, gitu ya. Buku lainnya lagi adalah buku Al-Fahmu, jilid 1 dan jilid 2. Keempat buku inilah yang akan kita jadikan referensi untuk kita belajar ke depan ini ya, dalam 1 semester atau 1 tahun ke depan ini. Ini yang akan kita pelajari. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini yaitu tentang kata. Ya, di minggu lalu saya sudah cerita bahwa dasar-dasar bahasa Arab itu ada 2 yang penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah ilmu mengenai kata yang disebut sebagai ilmu sorof, dan ilmu tentang kalimat, struktur kata di dalam kalimat, gitu ya. Jadi struktur kalimat ini, kata-kata tersebut menempati posisi kedudukan sebagai apa, dan pengaruhnya pada cara bacanya seperti apa, dan itulah ilmu nahwu, gitu ya. Ada beberapa perbedaan yang mendasar di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Misalnya saja yang paling terlihat bahwa di dalam bahasa Arab kalimat itu atau jumlah itu bisa hanya terdiri dari 1 kalimat, 1 kata, ya. Sementara kalau di dalam bahasa Indonesia kan atau bahasa Inggris tidak mungkinlah 1 kalimat itu di dalam hanya dinyatakan dalam 1 kata. Harus merupakan rangkaian beberapa kata, minimal 2 kata, gitu ya. Kemudian hal yang lainnya lagi adalah bahwa pengkategoriannya, pengelompokannya dalam bahasa Indonesia itu ada banyak kelompok kata nih. Misalnya aja contoh kalimat di sini. Saya dan Budi memakan nasi pedas kemarin. Itu kalau kita lihat, saya ini adalah kata ganti orang, gitu ya. Dan itu kata penghubung. Budi nama orang. Memakan kata kerja. Nasi kata benda. Pedas kata sifat. Kemarin kata keterangan waktu. Jadi ada beberapa kategori. Dalam bahasa Arab ya, kata atau kalimah, gitu ya. Kalimatun itu hanya terdiri dari 3 kategori aja, 3 jenis saja.
1 isim, kedua fi'il, ketiga huruf, gitu ya. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf adalah kata yang bermakna, gitu ya. Itu. Jadi kalau kalimat di atas, kalimat bahasa Indonesia itu, kita potret dengan pengkategorian dalam bahasa Arab, ya. Saya dan Budi memakan nasi pedas kemarin. Saya itu adalah masuk ke kategori isim, kata benda. Dan itu adalah harf, kata penghubung, ya. Budi itu adalah juga kategori isim. Memakan itu fi'il. Nasi itu adalah isim juga. Pedas isim juga. Kemarin isim juga, gitu ya. Jadi dari 7 kata ini 5-nya adalah isim, 1 huruf dan 1 fi'il. Tapi hanya masuk ke dalam 3 kategori saja, gitu ya. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, atau huruf, kata yang bermakna, gitu ya. Jadi kalau lihat di diagramnya seperti ini. Kalimatun atau kata terdiri dari 3 kategori. Ismun, fi'lun, dan harfun, gitu ya. Ismun, fi'lun, dan harfun. Isim ini jumlahnya ratusan ribu atau mungkin jutaan, gitu ya. Fi'il juga begitu. Kalau huruf itu sedikit, gitu ya. Nah, karena banyak isim dan fi'il itu, untuk kita sebagai pemula, kita belajarnya dari tanda-tanda aja. Kalau untuk memahami artinya kan, kalau ratusan ribu isim, ratusan ribu fi'il, kapan kita bisa hafalnya, gitu kan? Bisa lama. Jadi kita nyicil sajalah menghafalnya sambil jalan, sambil belajar. Tapi kita bisa mengidentifikasi, oh ini isim karena punya tanda ini dan itu. Oh ini adalah fi'il karena begini dan begitu. Kalau huruf karena jumlahnya sedikit, oh itu mah huruf lah karena saya juga udah hafal, cuma ada 50-60 kata misalnya seperti itu ya. Itu. Jadi kita akan belajarnya itu dari tanda-tandanya, tidak dari artinya sendiri. Jadi meskipun kita ketika baca kita nggak ngerti artinya, kita bisa tahu oh ini isim karena ada tandanya ini dan itu. Oh ini fi'il karena ada tandanya begini dan begitu, gitu ya. Oh ini harf, gitu ya. Nah, jadi hanya ada 3 kategori aja itu ya. Isim kata benda itu ada yang asli, ya, benar-benar kata benda asli itu. Misalnya aja matahari, bumi, batu, bulan, gitu ya. Itu adalah tanah, misalnya. Itu adalah kata benda asli itu, bukan merupakan bentukan dari kata kerja, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, kata benda asli itu disebutnya isim jamid, gitu ya. Isim jamid. Karena dia asli, bukan bentukan, jadi kita terima aja apa yang ada di kamus atau kebiasaannya orang Arab aja gitu. Kita tidak bisa mempelajari, oh ada pola-pola khusus, itu enggak. Tapi kalau bentukan dari kata kerja, itu disebutnya isim mustaq, itu ada polanya. Oh begini cirinya, kalau cirinya begini masuknya isim fa'il, cirinya begitu isim maf'ul dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kalau bentukan. Jadi sama seperti dalam bahasa Indonesia, ada kata benda yang merupakan bentukan dari kata kerja. Misalnya kata lari gitu ya. Dari lari itu muncul kata bendanya pelari gitu ya. Kemudian ada dari tari jadi ada penari. Ada jadi tarian gitu kan. Dari membaca ada pembaca, ada bacaan, gitu ya. Dari kata kerja menulis, ada kata benda penulis, ada kata benda tulisan, dan lain-lain. Nah, kalau kata benda yang diturunkan dari kata kerja, disebutnya kata isimnya itu isim bentukan atau isim mustaq, gitu ya. Sementara kalau kata kerja, nah kata kerja itu kata kerja kan mengandung
secara tersirat implisit itu mengandung kaitannya dengan waktu. Jadi misalnya kemarin saya membaca kitab Nahu, gitu ya. Sekarang saya sedang membaca kitab Sorof. Besok saya akan membaca kitab Balagoh, misalnya seperti itu ya. Jadi ada indikasi waktunya tuh. Apakah telah lampau, apakah sedang, atau akan, gitu ya. Itu adalah fi'il. Kemudian yang ketiga, huruf. Huruf itu adalah selain fi'il dan isim. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, harus tersambung dengan kata lain sesudahnya. Nah, jumlahnya huruf itu terbatas, sekitar 50-an kata saja. Jadi seharusnya mudah untuk dihafal, ya. Misalnya ini ya, ada ayat Al-Quran, Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita lihat-lihat, oh Alhamdulillah itu isim. Lillahi itu adalah dua kata. Nampaknya seperti Allah yang hilang huruf alifnya, padahal itu adalah gabungan antara li, yang itu adalah harf, dan Allahi. Allahi itu adalah isim, gitu ya. Robi juga isim, al-alamina juga isim. Jadi kalimat Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat atau jumlah yang terdiri dari isim dan huruf. Tidak ada fiilnya. Di dalam bahasa Arab, hal yang biasa kalimat itu tanpa fiil, tanpa kata kerja. Beda dengan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Hampir selalu yang namanya kalimat itu yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjeknya itu kata benda atau isim. Predikatnya itu kebanyakannya adalah kata kerja, gitu ya, verb, gitu. Sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Watarokahum fi dzulumatin la yubsiruna. Ya. Nah, ini kita di dalam bahasa Arab itu memang harus punya kemampuan memilah-milah, memotong-motong ini katanya itu huruf ini bagian dari kata yang mana ya. Nah, karena tidak seperti di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, di mana satu kata dengan kata lain itu harus dipisahkan oleh spasi. Misalnya contoh tadi kalimat di atas yang saya dan Amin makan nasi pedas kemarin tuh ya. Itu harus dipisah antara saya dan. Saya spasi dan. Spasi lagi Amin. Spasi lagi makan. Spasi lagi nasi. Spasi lagi pedas. Spasi lagi kemarin. Jadi jelas beda, ini bagian dari kata mananya itu ya. Sementara di dalam bahasa Arab seringkali dua kata itu bersambung di dalam satu rangkaian itunya tuh. Misalnya contohnya di sini. Watarokahum fi dzulumatin la yubsirun. Kita lihat kata itu seperti wa satu kata, taro satu kata, kahum satu kata gitu ya. Padahal yang benar adalah wa satu kata, taroka satu kata, hum satu kata. Jadi watarokahum itu sudah tiga kata. Fi satu kata, dulumatin satu kata berikutnya, la satu kata, yubsiruna satu kata lagi. Berarti ada berapa kata nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ya. Wa itu masuk kategorinya huruf ya. Karena tidak memiliki tanda isim dan fi'il gitu ya, dan kebanyakannya terdiri dari satu atau dua huruf. Wa itu satu huruf. Jadi dia adalah huruf. Kemudian taroka, taroka itu fi'il gitu ya. Taroka itu fi'il. Kemudian hum juga isim. Hum itu isim. Taroka fi'il, hum itu isim. Fi itu huruf. Dulumatin juga isim. La itu huruf. Yubsiruna fi'il. Jadi kalau contoh di atas itu Alhamdulillahirabbil alamin itu sebuah kalimat yang tidak punya fi'ilnya. Kalau di contoh yang kedua ini kalimat yang punya dua fi'il malah ya. Isimnya kalau di atas itu ada 4, di sini hanya ada 2 ya. Jadi hurufnya ada 3, isimnya ada 2, fi'ilnya ada 2 gitu. Ini contoh yang ketiga lagi.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu ya. Kita coba lihat potongan-potongannya ya. Dzalika itu satu kata, al-kitabu kata kedua, la kata ketiga, raiba kata keempat, fi itu kata kelima, hi itu kata keenam, hudan itu kata ketujuh, li itu kata ke-8, al-muttaqina kata ke-9. Berarti ini ada 9 kata nih, gitu. Ada 9 kata. Tapi di antara 9 itu ternyata tidak ada satupun fiilnya. Yang ada adalah huruf dan isim, ya. Hurufnya adalah fi dan li, sementara sisanya adalah isim. Dzalika, al-kitabu, roiba, hi, hudan, kemudian al-muttaqin, gitu ya. Semuanya isim. Itu contoh-contohnya. Sekarang kita mulai belajar isim sebagai pengantarnya nih ya. Isim adalah kata benda, noun gitu ya. Isim adalah noun, kata benda. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Artinya di isim itu tidak terkandung di dalamnya secara implisit tentang waktunya. Jadi batu, ya sudah. Nah, gambaran batu itu tidak dikaitkan dengan batu kemarin, batu sekarang, batu yang akan datang. Tidak, gitu ya. Batu aja gitu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, ciri-ciri isim yang mudah dikenali itu yang paling umum adalah 2. Ini yang harus paling diingat oleh kita ya untuk belajar bahasa Arab sebagai ini sebuah isim karena berawalan al, alif lam gitu ya, atau berakhiran tanwin ya. Memang ada ciri yang lainnya misalnya kasroh, huruf mim di depan dan lain-lain, tapi yang utama dulu adalah isim itu berakhiran al atau berakhiran tanwin. Itu yang sering muncul di dalam Al-Quran. Misalnya kita melihat ada tadi di Al-Fatihah itu ya, alhamdu. Alhamdu ini masuk kategori isim nih. Meskipun kita nggak tahu artinya, pujian kan pantasnya sih jadi isim, memang beda dengan memuji. Kalau memuji jadi fi'il. Pujian itu pantasnya jadi isim. Tapi kita nggak tahu artinya alhamdu itu apa misalnya. Oh, dia isim karena ada al di depannya. Gitu ya. Al-alamina juga isim karena ada al di depannya. Adzabun itu adalah isim karena ada tanwin di akhirnya. Kitabun adalah isim karena berakhiran tanwin gitu ya, ada tanwin di akhirnya. Robi juga dia isim karena ada kasroh di akhirnya gitu ya, meskipun itu adalah tanda tambahan lah ya gitu ya. Nanti yang utama yang harus kita ingat adalah tanda isim itu adalah alif lam di depan atau tanwin di akhir. Itu yang paling utamanya. Kemudian tentang fi'il. Kalau fi'il, nah ini berbeda dengan isim. Fi'il adalah kata kerja atau verb. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Artinya ada terkandung di dalamnya informasi tentang waktu gitu ya. Misalnya saya sedang menulis gitu ya. Saya sudah makan gitu ya. Saya akan pergi. Nah, itu ada informasi sedang, sudah, atau akan gitu ya. Misalnya ada kata kalau di dalam bahasa Arab misalnya ada kata na'budu, kami menyembah. Oh, ini informasi ini menunjukkan menunjukkan sedang nih, sedang atau kebiasaan atau akan gitu ya. Karena pelaku informasi tentang fi'il itu ada di depan pelakunya. Jadi sekali lagi ya, kalau untuk isim itu petunjuknya adalah al di depan atau tanwin di akhir. Kalau untuk fi'il informasinya itu dari siapa pelakunya, gitu ya. Kalau informasi pelaku itu hanya muncul di akhir dari kata tersebut, maka kata tersebut adalah fi'il madhi.
Tapi kalau informasi pelakunya itu muncul di depan, ya, ada bagian yang di depannya, di belakangnya hanya sebagai tambahan, maka dia adalah fi'il mudhari, ya. Dan di depan itu hanya terbatas, hanya ada 4 huruf, yaitu hamzah, nun, ya, atau ta. Biasa disingkatnya anaitu atau anita, gitu ya. Misalnya contohnya itu ini, na'budu. Oh, na'budu ini diawali dengan na, berarti dia fi'il mudhari, gitu ya. Nah, kalau informasi pelakunya itu hanya di akhir, misalnya seperti yang rozakna nih. Rozakna, oh di depannya tidak ada anitanya nih, tidak ada anaitunya. Anaitunya. Berarti hanya na aja informasi tentang pelakunya, maka dia adalah fi'il madhi, gitu ya. Kami telah rizkikan, rozakna, gitu ya. Itu tentang fi'il. Kalau huruf, nah itu huruf itu tidak memiliki ciri isim, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada informasi pelaku, apakah ada anitanya, gitu ya. Itu tidak ada informasinya. Jadi selain isim dan fi'il. Jumlahnya itu sangat sedikit, ya. Jadi harusnya dalam 2-3 hari harf itu bisa kita hafalkan kalau kitanya mau menghafal, gitu ya. Kalau kitanya serius. Dan biasanya huruf itu terdiri dari 1 atau 2 huruf saja. Contohnya bi itu dengan, li bagi, ka seperti misalnya, min dari. Jadi seperti itu. Ini ada tabel yang berisi huruf-huruf yang sering muncul. Jumlahnya tidak lebih dari 50 huruf gitu ya. Ini. Oke. Itu jadi sekali lagi isim informasinya dari awalan dan akhiran. Kalau di awalnya ada alif lam, dia isim. Kalau di akhirnya itu ada tanwin, dia isim gitu ya. Sementara fi'il dilihat dari informasi pelakunya. Kalau informasi pelakunya itu ada di akhir saja, maka dia adalah fi'il madhi. Kalau informasi pelakunya itu di depan yang utama, kemudian di akhirnya hanya penunjang, maka dia adalah fi'il mudhari gitu ya. Nah, pelaku itu di dalam bahasa Arab kategorinya banyak nih, ada 14. Tapi mudah kita ingat. Jadi karena 14 itu bisa kita kelompokkan. Kelompok orang ketiga, orang kedua, atau orang pertama. Ya. Orang ketiganya kita bagi lagi apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Nah, orang kedua juga kita bagi lagi apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau orang pertama tidak kita bagi lagi. Nah, yang perempuan atau laki-laki itu nanti kita bagi lagi. Apakah dia itu mufrad, tunggal, apakah dia itu musanna, ganda, atau dia jama. Jadilah 6, 6, 2 gitu ya. Orang ketiganya 6 jenis domir. Orang keduanya 6 jenis domir. Sementara orang pertamanya hanya 2 yaitu ana dan nahnu. Jadilah 14 totalnya gitu ya. Fi'il madhi semua informasi tentang pelakunya itu ada di akhir dari kata tersebut ya. Misalnya untuk huwa, oh informasinya cuma di harokat terakhirnya itu fathah di terakhirnya. Misalnya fa'ala, oh berarti dia huwa gitu ya. Kalau fa'ala jadi lanya panjang, dia jadi huma. Kalau fa'alu berarti dia hum gitu ya. Kalau fa'alat berarti dia adalah hiya gitu. Kalau fa'alata berarti dia huma gitu ya. Kalau fa'alna berarti dia hunna gitu ya. Kalau fa'alta berarti dia anta. Fa'altuma dia berarti tuma, antuma gitu ya. Fa'altum berarti dia antum gitu dan seterusnya. Tapi kalau fi'il madhi informasinya itu ada anita tadi ya, ada hamzah untuk ana gitu ya. Ada nahnu untuk ada na untuk nahnu, kemudian untuk ya dan tanya untuk orang kedua dan ketiganya gitu ya. Itu. Seperti ini ya tabelnya. Sementara untuk fi'il amr, satu lagi fi'il amr informasinya
seperti fi'il madi di belakang, tetapi domirnya itu hanya untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Karena memang yang namanya perintah itu hanya kita tujukan pada orang kedua, kan tidak mungkin memerintah orang yang tidak ada di depan kita. Kita juga tidak mungkin memerintah diri kita. Yang mungkin adalah memerintah orang yang ada di hadapan kita yang diajak bicara oleh kita, gitu ya. Kalau yang bicara yang kita sendiri, kita disebutnya itu mutakalim. Kalau yang diajak bicara disebutnya itu mukhotob. Sementara yang tidak ada, orang ketiga itu disebutnya ghaib, gitu ya. Nah itu pelajaran kita di pelajaran kedua ini tentang kata, pengantar tentang kata, gitu ya. Sekarang kita mulai dengan latihan, ya. Kita mulai dengan latihan mengidentifikasi jenis kata. Gitu. Kita lihat di sini. Contoh yang ini kembali kita ngambil dari Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lihat yang warna merah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah itu adalah isim. Karena memiliki tanda alif lam di depannya. Gitu ya. Ditandai dengan alif lam di awal kata. Jadi dia pasti isim. Al-alamina juga isim karena punya alif lam di awal katanya, gitu ya. Itu Allahi juga isim. Kenapa? Karena kasroh misalnya gitu. Tapi tidak kita bahas lah. Robi juga isim karena harokat kasroh di akhir misalnya alasannya seperti itu. Tapi kita belajar yang alhamdulillah dan al-alamina. Keduanya adalah isim dengan petunjuk utama adalah alif lam di awal kata, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua surat masih di Al-Fatihah ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita pilah-pilah dulu ya, potong-potong dulu katanya. Sirata itu satu kata, alladzina satu kata. An'amta kata ketiga, ya. Ala kata keempat, him kata kelima, ya. Sirata jalan, alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Alaihim ala atas, him mereka. Kalau kita lihat terjemahannya yang merah itu ya. Kalau kita baca nih siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, gitu ya. Kalau kita baca terjemahan dari Depag, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, gitu kan? Gitu. Nah, kita lihat yang merah. Kalau lihat artinya di terjemahannya, an'amta engkau beri nikmat, gitu ya. Engkaunya, petunjuk engkaunya adalah dari ta. Gitu. Beri nikmat, oh berarti kata kerja, gitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu artinya pun, gitu, an'amta, itu kita bisa melihat, oh kata kerja nih, itu kemungkinannya di depan ada hamzah dan ada ta di akhir. Kita cek di tabel yang di atas, gitu ya. Kalau hamzah di awal, gitu ya, itu kan hanya untuk anak nih, tidak ada ujungnya ta, gitu ya. Sementara yang ujungnya ta adalah untuk anta, engkau, kamu. Berarti hamzah di depan itu an itu bukan bagian dari anita, bukan bagian dari ana itu, gitu ya. Dia memang bagian dari kata fiilnya itu sendiri, bukan tambahannya. Jadi petunjuk pelakunya, ciri pelakunya itu ada di akhir, yaitu ta. Kalau di akhir berarti dia adalah fi'il madi, gitu ya. Jadi kata an'amta adalah kata kerja fi'il madi dengan domir anta yang ditandai dengan ta di akhir kata, gitu ya. Ala itu adalah huruf karena tidak memiliki tanda isim, tidak punya alif lam, tidak punya tanwin, gitu ya. Ataupun tanda fi'il, tidak ada petunjuk tentang ciri pelakunya. Jadi dia huruf ala itu ya. Cuma karena kalau dibaca alaihim kan gak enak, jadi dijadikanlah alaihim, gitu ininya.
Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dari Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Nah, kita pilah-pilah dulu ya. Alladzina satu kata, yu'minuna kedua, bi itu adalah ketiga meskipun hanya satu huruf. Al-ghaibi keempat, wa kelima meskipun satu huruf, yuqimuna keenam, as-sholata ketujuh ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Mereka mengimani. Informasi merekanya muncul dari ya di depan dan waw sukunna di akhir gitu ya. Jadi mereka. Bi kepada al-ghaibi yang gaib. Wa dan yuqimuna mereka mendirikan. Informasi merekanya muncul dari ya di depan dan waw sukunna di akhir. As-sholata, sholat gitu ya. Jadi kalau kita ini kan lihat, yu'minuna itu adalah kata kerja fi'il mudhari dengan dhamir hum yang ditandai dengan ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Al-ghaibi adalah kata kerja, kata benda isim yang ditandai dengan al di awal kata dan juga harokat kasroh di akhir kata bi gitu ya. Tapi yang penting adalah al di awal kata. Kata yuqimuna adalah kata kerja fi'il mudhari dengan dhamir hum yang ditandai dengan ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata gitu ya. Kata as-salata adalah isim. Kata benda yang ditandai dengan al di awal kata. Itu contoh yang ketiga. Sekarang kita masuk contoh yang keempat. Yang keempat adalah ayatnya masih dari Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinuna. Kita lihat, kita pilah-pilah dulu ya. Wa satu kata, bi kedua, al-akhirati ketiga, hum keempat, yuqinuna kelima. Wa dan bi kepada al-akhirati akhirat, hum mereka, yuqinuna mereka yakin. Informasi merekanya muncul dari huruf ya di depan dan waw sukunna di akhir gitu ya. Kata al-akhirati adalah kata benda isim yang ditandai dengan al di awal kata ya gitu. Kemudian yuqinuna adalah kata kerja fi'il mudhari dengan dhamir hum yang ditandai dengan ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Gitu ya. Sekarang ini contoh yang terakhir, yang kelima. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kita pilah-pilah dulu ya. Inna satu kata, alladzina kedua, kafaru ketiga, sawa'un keempat, ala kelima, him keenam. Gitu ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka mengingkari ya mereka kafir sawaun sama saja ala atas him mereka ya. Kita lihat yang merahnya. Inna itu adalah huruf karena tidak memiliki tanda isim, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Dan juga tidak memiliki tanda fi'il, tidak ada petunjuk tentang pelakunya gitu ya. Kemudian kata yang kedua kafaru. Kafaru itu adalah kata kerja fi'il madi ya dengan dhamir hum yang ditandai dengan waw sukun alif di akhir kata. Jadi informasinya hanya ada di akhir kata aja tentang pelakunya. Berarti dia adalah fi'il madi. Kalau mudhari kan harus ada di depannya. Mau ya, ta, nun atau alif atau hamzah. Sawaun. Nah, sawaun ini adalah isim kata benda yang ditandai dengan harokat tanwin di akhir kata gitu ya. Ala itu huruf, him adalah isim gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Selebihnya latihan nomor 6
7, 8, 9, 10 silakan kalian kerjakan sendiri supaya lebih bisa memahami, bisa lebih mengerti. Ya. Saya ingin memberikan summary saja bahwa materi kita di pelajaran kedua ini belajar tentang jenis kata di dalam bahasa Arab. Jenis kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 kategori besar. Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua fiil, kata kerja. Yang ketiga harf. Gitu ya. Isim dan fiil jumlahnya sangat banyak. Puluhan, ratusan ribu gitu ya. Karena itu untuk kita yang pemula, kita belajarnya dari tanda-tandanya saja dulu. Tanda-tanda pun tanda-tanda yang paling dominan, paling penting ya. Untuk isim, tanda yang paling penting itu adalah alif lam di depan atau tanwin di akhir. Nanti ada tambahan yang lainnya, kasroh lah di akhir atau huruf mim di depan gitu ya. Itu nanti belakangan. Yang penting dipegang adalah alif lam di awal kata atau tanwin di akhir kata, maka kata tersebut adalah isim. Kemudian fi'il. Fi'il kategorinya ada 3 jenis. Ada fi'il madhi yang menyatakan telah, lampau gitu ya. Kemudian ada fi'il mudhari yang menunjukkan sedang, akan, dan kebiasaan, dan juga fi'il amr. Fi'il amr berbeda dengan fi'il madhi dan mudhari yang punya 14 dhamir. Kalau fi'il amr hanya untuk 6 dhamir, yaitu orang kedua saja, laki-lakinya 3, perempuannya 3. Itu sebagai pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau kurang jelas, putar kembali rekamannya, baca kembali teorinya, kerjakan kembali latihan-latihannya. Insya Allah dengan itu semua pelajarannya akan bisa dipahami. Demikian. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.